Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa barik ala abdika wa habibika wa nabiyyika Muhammad ibn Abdullah, ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Wa laqad qala azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa hafidhakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla karena pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa duduk bermajlis, duduk bersama untuk melanjutkan kajian kita di sebuah kitab Fiqhud Da'wah wa Tazkiyatun Nafas yang dikarang oleh Syekh Husain ibn Audah al-Awaisyah hafizahullah ta'ala. Dan kita sampai kepada pembahasan terkait dengan penghalang khusyuk dalam sholat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada materi, tentunya ada yang ingin kami sampaikan di sini, bahwa kita masih berada di bulan Dzulhijjah, yang mana juga berada di ayyamut tasyriq, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyamut tasyriq hiya ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrin. Hari tasyrik adalah hari yang dimana hari kita untuk berbagi bersama. Ayyamu aqlin wa syurbin, hari kita untuk makan, hari kita untuk minum bersama, wa dzikrin, dan memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga di hari tasyrik ini yang tersisa, kita perbanyak untuk dzikrul muqayyad, zikir muqayyad, dengan kita mengucapkan takbir setelah sholat 5 waktu. Kita perbanyak. Dan kapan akhirnya? Yaitu menjelang sholat asar di hari akhir daripada hari tasyrik. Itu yang dikenal dengan zikir muqayyad. Adapun dzikrul mutlaq adalah zikir yang mana tidak ditentukan oleh waktu, kapan saja dia. Maka tentunya kita dalam kesempatan yang berbahagia ini, di hari-hari tasyrik ini, kita perbanyak untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebutkan tadi ayyamu aqlin wa syurbin. Ada salah seorang ulama
yang bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan kenapa dinamakan Ayyamut Tasyriq. Disebutkan bahwasannya dahulu disebut dengan Ayyamut Tasyriq li'anna an-nas yusharriquna al-luhum wa yaj'aluna al-qidad wa yuwazzi'unaha 'ala al-fuqara wal masakin. Jazakallah khair. Barakallah. Disebut dengan Ayyamut Tasyriq karena dahulu manusia, orang-orang pada waktu itu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, mereka yusyarriqun, mereka itu menjemur al-luhum, menjemur daging-daging kurban, wa yaj'aluna al-qidad, kemudian daging tersebut dijadikan sebagai dendeng, wa yuwazzi'unaha 'alal fuqara wal masakin, kemudian dibagikan kepada para fuqara dan masakin. Sehingga disebutkan pula bahwasannya Ayyamut Tasyriq disebut juga hari berbahagia bersama para fuqara dan masakin. Maka tentunya kita betul-betul manfaatkan Ayyamut Tasyriq ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla, dengan memperbanyak amal saleh. Di samping ini juga masuk pada bulan Dzul Hijjah, walaupun yang disebutkan keutamaannya adalah 10 hari di bulan Dzul Hijjah. Ikhwati ahibbai rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kita masuk kepada kajian kita terkait dengan awaiq al-khusyu', penghalang-penghalang khusyuk dalam salat. Sebelum kita masuk kepada awaiqul khusyuk, penghalang-penghalang khusyuk di dalam salat, maka patutnya kita adalah melihat apa perintah Allah Azza wa Jalla di dalam masalah salat. Apa anjuran Allah Azza wa Jalla di dalam masalah salat? Apa yang harus dilakukan seorang ketika hendak salat? Dan itu Allah Azza wa Jalla abadikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat yang kedua. Allah Azza wa Jalla mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah berbahagia orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin berbahagia. Siapakah mereka orang-orang mukmin yang berbahagia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka orang-orang yang di dalam salat mereka khashi'un, mereka khusyuk. Mereka khusyuk. Apa yang dimaksud dengan khusyuk mereka ini? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, disebutkan alladzina hum fi salatihim khashi'un ay kana khusyu'uhum fi qulubihim faghaddu bidzalika absarahum wa khafadu lidzalikal janah. Maksud ayat yang mulia ini adalah
Kekhusyuan mereka hidup pada hati-hati mereka. Faqaddu bidzalika absarahum. Mereka menundukkan pandangan mereka ketika mereka sholat. Artinya ketika sholat itu tidak liar pandangannya, tidak kesana, tidak kemari pandangannya, akan tetapi mereka ghaddu absarahum. Mereka itu menundukkan pandangan mereka. Wa khafadu lidzalikal janah. Dan mereka ketika sholat penuh dengan kerendahan diri. Dia merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu orang-orang yang khusyuk. Kemudian diperkuat lagi oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala terkait dengan ayat yang mulia ini, kata beliau, al-khusyu'u fis shalah huwa hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala. Hadirnya hati di hadapan Allah, mustahdiran liqurbihi. Dia hadirkan hati seakan-akan dia ini dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Fayaskunu lidzalika qalbuh, yang menyebabkan kepada hatinya itu tenang. Ketika sholat itu tenang, enggak risau. Jadi ketika seorang sholat risau, berarti hatinya tidak mendapatkan ketenangan dalam sholatnya. Wa tatma'innu nafsuh, dan jiwanya juga tenang. Wa taskunu harakatuhu, gerakan sholatnya juga tenang, tidak seakan-akan dikejar waktu. Tidak, tenang dia sholatnya. Ya. Tidak dikejar waktu, tidak dikejar oleh yang lainnya, kecuali ketika dia itu mendengarkan ada tangisan anak kecil, maka dia meringankan sholatnya, bukan cepat-cepat dalam sholatnya. Ya. Wa yaqillu iltifatahu, dan dia mengurangi iltifat, atau dia tidak banyak nengok kanan, tidak nengok kiri. Muta'addiban baina yadayil rabbih, dalam rangka untuk dia ini beradab di hadapan Allah. Orang ini ketika berada di orang yang dia hormati, sedang ngobrol pandangannya kemana-mana. Tentunya ini orang yang dia sedang ajak ngobrol ini, dia akan mengatakan gak perhatian sama saya, gak punya adab. Nah, apalagi itu dengan Allah Azza wa Jalla. Di seorang ketika dia salat muta'addiban amam Allah, dia beradab di hadapan Allah Azza wa Jalla, mustahdiran jami'a ma yaquluhu wa yaf'aluhu fi salatihi. Dia hadirkan apa yang dia katakan, dia hadirkan apa yang dia perbuat. Karena jadinya ketika orang sholat ini mengumpulkan 3 aspek. Yang pertama adalah lisan, ibadatul lisan, yang mana dengan lisannya dia memuji Allah, yang mana dengan lisannya dia menyanjung Allah, yang mana dengan lisannya dia mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua adalah ibadatul qalb, ibadah hati, yang mana dia khusyuk dalam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, menghadirkan khusyuknya. Kemudian ibadatul jawarih, ada di sana berdiri, ada sujud, ada ruku. Jadi ibadah yang paling sempurna
adalah ibadah salat. Ya. Maka dia harus menghadirkan apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat dalam salat itu, ya, harus sama. Ya. Min awali salatihi ila akhiriha, dari awal salat sampai akhirnya dia ikutin aturan-aturan dalam masalah salat. Kemudian di samping itu kata beliau rahimahullahu taala, fayantafi bidzalika alwasawisa wal afkara ar-radi'ah. Di samping itu pula kata beliau rahimahullahu taala, dia hilangkan segala macam bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran yang kotor. Orang sholat pikirannya kotor. Orang sholat membisik-bisikan kepada temannya hal-hal yang kecil. Gak bener ini sholatnya. Ya. Wahada ruhus sholat, dan ini merupakan ruhnya sholat. Wal maksudu minha, kata beliau rahimahullahu taala, maksud daripada salat ini sebagai ruh, wa huwa alladhi yaktubu lil abdi was-salatu allati la khushu'a fihi wa la hudura qalbin wa in kanat majzi'atan musaban 'alaiha fa inna thawaba 'ala hasabi ma ya'qilul qalbu minha. Jadi dia seorang hamba akan dicatat pahalanya tergantung kepada apa yang dia lakukan dalam sholatnya. Ya. Dan sholat yang tidak menghadirkan khusyuk di dalamnya, tidak menghadirkan hati di dalamnya, walaupun sejatinya sholatnya adalah sholat yang sah. Sah sholatnya selama dia menjalankan rukun-rukunnya. Seperti contoh, orang melaksanakan ibadah haji, tapi uangnya dari mana? Hasil nyuri. Hajinya sah nggak? Hajinya sah. Selama apa? Selama dia menjalankan rukun-rukun haji. Selama semua terkait kaifiyah tata cara haji dia laksanakan, sah hajinya. Akan tetapi dia berdosa. Orang melakukan ibadah tapi dosa, lagi mana itu? Dan mungkin pula dia itu mendapatkan pahala di dalam sholatnya, akan tetapi pahalanya seperti apa? Sempurnakah pahalanya? Ataukah dapat setengahnya, seperempatnya, sepertiganya, dan seterusnya? Atau bahkan tidak mendapatkan pahala sedikit pun dalam sholatnya dia. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab. Banyak orang mendirikan sholat, tapi sholatnya itu tidak berpengaruh sedikit pun kepada dia. Hanya sekedar capek saja, hanya sekedar lelah saja ketika dia sholat. Dan pahala yang dia dapatkan sejauh mana hadirnya hati ketika dia sholat. Oleh karena itu yang sering saya sampaikan di sini bahwa banyak orang sholat bersama, tetapi pahala yang dia bawa ke rumah masing-masing berbeda-beda. Ada orang ketika sudah sholat tenang sampai rumah. Kenapa? Lang buktinya semakin baik amalannya. Ada orang ketika habis sholat sampai rumah justru marah, ada masalah di sholatnya. Ya. Lah ini tergantung hadirnya hati kita masing-masing, sejauh mana kehadiran hati tersebut dalam sholat. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doanya ketika beliau sholat, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Kata beliau, khasha'alaka sam'i wa basari
wa mukhi wa adami wa isabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah azza wa jalla, ya Allah, khasya'a laka sam'i, pendengaranku khusyuk ya Allah. Khusyuk, tidak mendengarkan yang lainnya. Jika sholat, dengarkan tadi ngomong apa di sebelah itu kira-kira. Khasya'a laka sam'i, pendengaranku itu khusyuk. Wa basari, dan pandanganku dia tidak kemana-mana, dia fokus, ghaddu absar, dia menundukkan pandangannya ke tempat sujud. Wa mukhi, dan otakku, pikiranku di sini, akalku, aku fokuskan. Wa idhami, dan tulangku pula untuk khusyuk kepada Engkau. Wa isabi, dan persendianku juga khusyuk. Lihat, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau doa dalam sholatnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari. Ini kebiasaan para sahabat duduk bersama Rasulullah. Karena duduk bersama Rasulullah itu suatu yang sangat menyegarkan bagi pikiran dan hati mereka semuanya. Tenang hati mereka. Kemudian fanadhara fis sama, kemudian Rasul melihat ke langit. Rasul melihat ke langit. Lihat ke langit itu bukan berarti Rasul itu sedang berada di luar tempat, enggak, ke atas. Ya. Rasul melihat ke langit, ke atas. Ya. Thumma qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadza awanul ilmi an yurfa, ini waktunya ilmu akan diangkat oleh Allah azza wajalla. Ini waktunya ilmu yang akan diangkat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngelihat ke langit, menyatakan bahwasanya ilmu akan diangkat oleh Allah azza wajalla. Faqalahu rajulun minal ansar, maka ada orang Ansar mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ketika ada sebuah ungkapan Nabi yang begitu sangat mengejutkan mereka, para sahabat bertanya, ada apa ini ya Rasulullah? Ada apa gerangan ya Rasulullah? Kok sudah waktunya ilmu itu diangkat? Padahal kita tahu bahwasanya ilmu diangkat dengan apa? Biqabdil ulama, dengan dicabutnya para ulama, dimatikannya, diwafatkannya para ulama. Mereka mungkin berpikiran apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diwafatkan pada waktu itu, atau apa, kata seseorang di kalangan Ansar. Kemudian yuqalu lahu, yang disebutkannya kepadanya adalah Ziyad ibn Labid. Ayurfa'ul ilmu ya Rasulullah. Ziyad ibn Labid berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi rajul min al-Ansar itu disebutkan namanya adalah Ziyad ibn Labid, atau ada yang mengatakan Lubaid. Apakah ilmu itu akan diangkat ya Rasulullah? Wa fina kitabullah, padahal bersama kita adalah kitabullah. Kok bisa ilmu itu diangkat? Padahal bersama kita adalah Al-Quranul Karim, dan bersama kita adalah Engkau ya Rasulullah. Kemudian dia melanjutkan kembali,
Wa qad allamnahu abna'ana wa nisa'ana, dan kami pun sudah mengajarkan kitabullah kepada anak-anak kami, kepada istri kami. Ini kata Ziyad ibn Labid. Kok bisa ilmu itu diangkat? Padahal kitabullah ini bukan berhenti kepada kami. Kitabullah kami ajarkan kepada anak-anak kami. Kitabullah kami ajarkan kepada istri-istri kami. Kok bisa diangkat ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, in kuntu la'adunnuka min afqahi ahlil Madinah. Aku sungguh yakin bahwasanya engkau adalah termasuk orang yang faqih di kalangan penduduk Madinah. Kenapa? Karena dia tahu maksud daripada itu. Dia langsung mencermati apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi mengatakan, sungguh aku yakin engkau adalah orang yang paling faqih dari kalangan penduduk Madinah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kesesatan daripada ahli kitabaini. Apa ahli kitabaini? Apa ahli kitabaini? Al-Yahud wan Nasara. Yang diturunkan oleh Allah Zabur dan Injil. Wa indahuma ma indahuma min kitabillahi azza wa jalla. Mereka memiliki apa yang sudah kita dapatkan, tetapi mereka sesat, tetapi mereka menyimpang. Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka merubah perkataan Allah dari sesuatu yang sudah Allah tentukan, sudah Allah tetapkan. Mereka menyimpang daripada itu semuanya. Padahal mereka punya kitabullah. Itu Zabur, Taurat dan Injil, ya, punya Taurat dan Injil. Taurat punya siapa? Orang-orang Yahudi, ya. Injil punya orang-orang Nasrani. Falaqiya Jubair bin Nufair Shaddad bin Aus bil musalla. Kemudian disebutkan bahwasannya Zubair bin Nufair bertemu dengan Shaddad bin Aus di tempat salat. Fahaddatsahu hadzal hadis an Auf bin Malik. Dua orang ini ketika ketemu, ya, yaitu Jubair bin Nufair dengan Shaddad ibn Aus, ya, yang mana ketemu dan menyampaikan hadis yang mulia ini. Lihat para sahabat ini semangatnya, dapat hadis sampaikan kepada saudaranya. Kemudian dia berkata, Shadaqa Auf. Sudah benar apa yang dikatakan oleh Auf. Sudah benar apa yang dikatakan oleh Auf. Tsumma qala, fahal tadri ma raf'ul ilmi. Apakah engkau mengetahui bagaimana itu diangkatnya ilmu? Qultu la adri. Kemudian dikatakan aku enggak tahu. Qala dhihabu awiyatihi. Ilmu itu akan pergi, itu apa? Di sini disebutkan dhihabu awiyatihi. Perginya apa? Wadah daripada ilmu. Wadahnya pergi. Qal wa hal tadri ayyul ilmi awwalu an yurfa. Apakah engkau mengetahui ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla? Qal faqultu la adri. Kemudian aku mengatakan aku enggak tahu. Qal al-khusyu'. Jadi ilmu yang akan pertama kali diangkat dari muka bumi ini adalah al-khusyu'. Kehusyukan. Ya. Hatta la takada tara khashian.
sampai engkau melihat tidak ada di muka bumi ini orang yang khusyuk. Ya, nah kalau khusyuk ini sudah diangkat, ini gimana orang itu? Ya. Dan ini yang dikhawatirkan. Ini yang dikhawatirkan. Maka diperkuat lagi oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam sebuah kitabnya Wabilus Sayb min Kalami Thayyib. Kata beliau, salatun bila khusyuk wala hudur kabadani mayyitan la ruha fih. Ketika salat tidak ada khusyuk, salat tidak ada khusyuk dan tidak ada hadirnya hati, kabadani mayyitin la ruha fihi, seperti badannya si mayit yang tidak ada ruhnya. Sholatnya kayak sekedar sholat saja, gak ada ruh sholatnya, gak ada. Antara dia sholat dengan sedang sholat tuh gak ada bedanya. Tidak ada kerasa dia itu sudah sholat. Maka ketika kita merasakan setelah kita sholat ternyata tidak mendapatkan ruh sholat, kita harus muhasabah, kita harus introspeksi, kita harus cek diri, istafti qalbak, tanya kepada diri kita masing-masing. Jangan-jangan kekhusyuan yang ada di dalam diri kita Allah angkat dari hati kita masing-masing. Waliyadzubillah. Kemudian disebutkan pula inna rajulaini la yakunani fis shalah wa inna bainahuma kama bainas sama'i wal ardi. Sesungguhnya ada dua orang laki-laki, keduanya sedang sholat, dan perbandingan antara satu dengan yang lainnya bainas sama'i wal ardi, baina langit, antara langit dan bumi, beda. Yang satu khusyuknya masih Allah pelihara, yang satu khusyuknya sudah hilang. Ya, maka ini sangat berat sekali untuk kita semuanya. Oleh karena itu pentingnya khusyuk dalam sholat itu sangat luar biasa. Maka mari kita melihat apa yang menyebabkan khusyuk itu hilang dari diri kita masing-masing. Syekh Husain bin Audah Al-Awaisyah hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan terkait dengan penghalang-penghalang khusyuk dalam sholat. Yang pertama kata beliau, dha'ful iman biliqa'illahi ta'ala warruju' ilaihi, lemahnya keimanan dengan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal dan kembalinya kita kepada Allah Azza wa Jal. Kita nggak tahu ketika sholat ini sejatinya kita ini sedang apa? Sedang ingin bertemu dengan Allah. Ya. Nah, seorang yang dha'ful iman, imannya lemah dengan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal, dan dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jal, maka khusyuknya tidak ada. Maka enggak ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza qumta ila salatika fasalli ka'annaka salata muwaddi'in." Ketika engkau mau salat, jadikanlah salatmu sebagai salat yang terakhir. Supaya apa? Supaya hadir khusyuknya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang gak khusyuk. Itu Nabi berlindung dari hati yang tidak khusyuk, karena ini merupakan sebab daripada lemahnya keimanan seseorang. Dan pembahasan kita juga yang sebelumnya ini adalah sebuah firman Allah Azza wa Jal,
Dalam surah Al-Baqarah ayat 45 sampai ayat 46, ketika Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Maka mintalah tolong kepada Allah bisabri wassalah, dengan sabar dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun, sungguhnya salat itu suatu hal yang paling besar. Illa 'alal khasyiin, dan itu tidaklah terjadi kecuali bagi orang-orang yang khasyi'. Ya. Orang yang enggak khasyi' itu menganggap salat itu kecil sehingga mudah untuk meremehkan. Ya. Jadi orang kalau menganggap sebuah ibadah salat itu sudah kecil, maka yang lainnya akan kecil. Ibadah salat diremehkan, maka perkara yang lainnya adalah remeh bagi dia. Ya. Maka ini perlu kita perhatikan bersama-sama terkait dengan masalah salat. Sampai kata Allah Azza wa Jalla, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka adalah orang-orang yang mengetahui, mereka adalah orang-orang yang yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla wa ilaihi raji'un, dan kepadanya kita akan kembali. Maka seorang yang dha'ful iman terkait dengan perjumpaannya dengan Allah nanti dan kembali kepada Allah nanti, ini menyebabkan hati dia tidak bisa khusyuk dalam salat. Bahkan pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasannya seorang hamba itu punya dua posisi. Lil abdi mauqifan, ada dua posisi dia sedang berdiri. Posisi yang pertama adalah ketika dia sedang sholat, dia sedang berhadapan dengan Allah. Posisi yang kedua, dia adalah di padang mahsyar. Ini dua posisi yang berat seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang pertama dari penghalang khusyuk. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan kepada penghalang khusyuk yang lainnya setelah salat Isya biidznillah taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara bihudahu wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kita lanjutkan terkait dengan awaiq al-khusyuk, penghalang dari khusyuk. Dan tadi yang pertama kita sampaikan bahwasannya lemahnya keimanan dengan hari perjumpaan, yaitu hari akhirat, dan akan kembalinya kita kepada Allah menyebabkan kita hilang daripada sifat khusyuk di dalam hati kita. Kemudian yang kedua adalah waswasati syaitan, bisikan daripada syaitan, atau dengan bahasa yang lain adalah lintasan batin yang mengganggu hati disebabkan karena syaitan.
Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiya bis shalah adbara syaitan wa lahu durat. Apabila dikumandangkannya salat, syaitan lari tunggang langgang alias kabur sejauh-jauhnya. Walahu duratun, dan dia memiliki suara ketika dia lari. Berarti larinya terbirit-birit. Durat itu disebut dengan kentut. Kalau bahasa kita itu lari terkentut-kentut ketika mendengarkan suara adzan. Jadi ketika ada seorang hamba mendengarkan suara adzan, dia ngerasa sesuatu mengganggu hati dia, berarti tidak beda dengan ini sebuah gambarannya saja. Hatta la yasma'at ta'dzin, sampai enggak dengar adzan. Tapi ingat bahwasannya jangan sampai kita pakai logika. Ustadz, adzan itu kan di mana-mana, di sini adzan, di sana adzan. Lagi mana setan larinya? Kita kan tidak tahu. Sing penting setan dia berusaha untuk tidak mendengar suara adzan. Karena ini perkara yang gaib, tidak ada yang tahu. Fa idza qudiya nida'u aqbal hatta idza suwiba bis salati adbar. Ketika selesainya panggilan adzan, aqbala, kemudian dia datang lagi. Hatta idza suwiba bis salati adbar, ketika dikumandangkan iqamat, dia kabur lagi. Kemudian mungkin kita pikirannya setan gak ada kerjaan ya, adzan dan qomat waktunya cuma 10 menit gitu kan ya. Berarti adzan dan qomatnya dipercepat saja biar ya setan gak balik-balik kan itu. Hatta idza qudiyat taswib aqbal, ketika selesai dikumandangkan iqamat dia hadir lagi. Hatta yakhtur bainal mar'i wa nafsihi wa yaqul au biqaulin udhkur kadza wadhkur kadza. Ketika mulai salat ya, ketika mulai salat, di dalam diri seorang hamba ini akan muncul sebuah lintasan batin yang disebabkan karena gangguan setan. Udkur kada, ingat ini, ingat itu. Itu luar biasa dalam sholat ini. Walamma lam yakun yadkur, yang dimana sebelumnya dia enggak ingat. Ketika sholat dia ingat, apapun yang selama ini dia tidak ingat. Hatta yadilla rajulu la yadri kam shalla, sampai akhirnya seorang ketika sholat enggak tahu berapa rakaat dia. Itu disebabkan karena lintasan gangguan syaitan di dalam batin dan kalbu kita. Dalam riwayat Muslim, hatta yadilla rajulu in yadri kaifa sallat, sampai seorang laki-laki juga dia tahu bagaimana saya sholatnya kan itu. Atau disebutkan la yadri kaifa shalat, dia enggak tahu bagaimana dia sholatnya. Sing penting dia sholat. Kenapa? Karena bisikan daripada syaitan. Ini yang menyebabkan hilangnya khusyuk daripada diri kita, dari hati kita ketika kita sholat. Dan ini disebutkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang mana kata beliau dalam fatwanya, fa inna kasratal waswasa
fa inna kasratal waswasi bihasabi kasrati syubhati wasyahawat. Maka sungguhnya banyaknya bisikan-bisikan dari syaitan tergantung banyaknya syubhat dan syahwat yang menimpa kepada kita. Jadi bisikan itu muncul dari syubhat. Syubhat itu samar-samar keilmuannya, artinya tidak jelas keilmuannya. Dan syubhat hanya bisa hilang dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Wasyahawat dan syahwat, karena banyak syubhat banyak syahwat. Ketika orang banyak syahwatnya, maka dia harus kedepankan sebuah keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan syahwat akan hilang dengan al-yaqin, ya, dengan keyakinan wal i'tiqad billahi ta'ala, ya, sebuah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau melanjutkan, wa ta'liqul qalbi bil mahbubat allati yansariful qalbu ila talabiha. Dan ketergantungannya hati terhadap suatu yang dia cintai, apa saja itu bentuknya, ya. Jadi syahwat, syubhat, dan ketergantungan hati kepada suatu yang dia cintai, yang menyebabkan apa? Yansariful qalbu ila talabiha, menyebabkan hati kita ini berusaha untuk meraihnya, menggapainya, ya. Maka disebutkan oleh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala, dan disebutkan pula oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, di antara sebab seorang ittiba'us syahwat, mengikuti syahwat, ya, di antaranya adalah ar-rukun ila dunya, dia cenderung kepada dunia, ya, dunia lagi. Kenapa dikatakan dunia? Karena suatu yang hina, suatu yang rendah. Dani dunia, dani dari kata dana, dani, ya, ya, daniyun, suatu yang rendah, ya. Kemudian kata beliau lagi, wal makruhatil lati yansariful qalbu ila daf'iha, dan suatu yang dibenci yang menyebabkan hati ingin meraihnya. Lihat. Tadi yang pertama ketergantungan hati untuk apa? Untuk meraih sesuatu yang dicintainya, ya. Kemudian ini al-makruhat, ya, yaitu suatu yang dibenci yang menyebabkan hati apa? Tidak mau untuk mencegahnya. Ya, tadi ingin meraih, ini mencegah. Makruhat tidak bisa dicegah. Suatu yang dibenci tidak bisa dicegah, karena disebabkan dengan tadi waswasah, bisikan-bisikan syaitan, ya. Dan itu disebabkan karena banyaknya syubhat dan syahwat, dan ketergantungan jiwa kita kepada suatu yang kita cintai dan berusaha untuk meraihnya, ya, tanpa memikirkan ini itu halal ataukah tidak. Dan suatu yang dibenci, gak berusaha hati itu untuk apa? Mencegahnya, ya. Ini waswasah daripada asyaitan. Kemudian yang ketiga adalah al-ghaflatu wal hawa, lalai dan juga mengikuti hawa nafsu. Al-ghaflah, ya, lalai. Dan ini penyakit yang sangat luar biasa bahaya ketika orang itu lalai.
Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah al-ihtimamu az-zaid bid-dunya, perhatian kepada dunia itu lebih dominan sehingga mengalahkan segala-galanya. Dia jadikan dunia sebagai apa? Mablagha ilmihi, sebagai bentuk tujuannya, hidupnya itu untuk itu. Padahal ketika kita berdoa, kita mengatakan apa? Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jadikanlah atau jangan jadikanlah ya Allah dunia itu sebagai tujuan kami yang utama. Wala mablagha ilmina, jangan sampai puncak ilmu kita itu kepada dunia. Wala tusallit man la yakhafu fika wala yarhamuna, jangan engkau jadikan kami itu terbelenggu oleh orang-orang yang enggak punya rasa takut kepada engkau dan engkau enggak merahmati mereka. Itu doa kita. Itu doa kita. Ya. Dan terus kita mengatakan doa itu. Ya. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafu fika wala yarhamuna. Ya. Ini ketika seorang ihtimam yang berlebihan kepada dunia, kita itu butuh dunia, tapi jangan sampai dunia ini mengalahkan segala-galanya. Jangan sampai mengalahkan perkara akhirat kita. Ya. Kita harus betul-betul menjadikan dunia ini sebagai ladang kita meraup kehidupan akhirat. Orang kaya tidak dilarang. Bahkan Allah memerintahkan kita sebenarnya untuk jadi orang kaya. Apa itu? Wa atuz zakah. Tunaikan zakat. Orang yang zakat berarti orang yang sudah melebihi ketentuan hartanya dan sudah sampai kepada 1 tahun keberadaan harta tersebut. Itu zakat. Ya, sejatinya kita diminta untuk apa? Untuk kaya. Tetapi ya tetapi itu semuanya dalam rangka untuk meraih kehidupan di akhirat kelak. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah tarkul masjidi wal jamaati, meninggalkan masjid dan meninggalkan yang namanya salat jamaah. Ya, masjid sudah tinggal bentuk gedenya saja, tidak dimakmurkan dengan majelis ilmu, menambah ilmu kita. Padahal kalau kita tahu bahwasannya orang semakin berilmu semakin kelihatan bodohnya. Ya. Sehingga enggak aneh ketika para ulama di kalangan para sahabat bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kapan kita ini berhenti nuntut ilmu? Apa kata beliau radhiyallahu taala anhuma? Hatta la yas'akal jahlu, sampai kejahilan itu tidak menguasai dirimu. Kalau kita masih jahil, ya, maka berarti wajib mencari ilmu, apalagi ilmu terkait dengan ilmu tauhid. Seberapa tingginya derajat kita dalam standar akademik kita, doktor, profesor, yang bukan dari sisi dirasat Islamiyah, studi Islam, maka perlu untuk mempelajari tauhid kita aja perlu. Bahkan harus kita talqini terus pembelajaran tauhid. Apapun materi kita tanamkan untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena semakin dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga orang-orang di sekitar kita yang musuh kita gitu gak ada berarti di hadapan kita. Kenapa? Karena kita yakin
Allah Azza wa Jalla akan menjaga kita. Salah satu contoh ya, di antara bentuk hikmah Idul Adha adalah apa? Membentuk kesolehan individu. Membentuk kesolehan individu. Tidak akan mungkin Ibrahim jadi seperti itu. Dan munculnya Ismail alaihi salam, munculnya Hajar alaihi salam, munculnya Sarah, dan munculnya generasi-generasi para nabi dari keturunannya Ibrahim alaihi salam kalau dia enggak soleh. Makanya di situ yang pertama kali yang harus dibentuk adalah membentuk kepribadian yang soleh. Dan inti pembentukan kepribadian yang soleh adalah sejauh mana kita kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Jauh mana kita? Ya. Bahkan disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam majmu' fatwanya beliau, wan na'ibu la yumkinu at-ta'biru anhu innama huwa bima'rifatillahi azza wa jalla. Kenikmatan yang gak akan mungkin bisa diungkapkan dengan sebuah ungkapan apapun pula, ya, yaitu kenikmatan apa? Ma'rifatullah. Kita kenal dengan Allah azza wa jalla. Tadi perjalanan tentang ma'rifah. Ustadz, kok orang semakin kenal dengan Allah kok semakin jauh dengan Allah? Ini salah ma'rifahnya. Ini salah ma'rifatnya. Karena seorang ketika semakin dekat dengan Allah, semakin apa? Semakin kuat ibadahnya, semakin hebat ibadahnya, bukan semakin meremehkan terkait masalah ibadah. Karena ada orang mengatakan bahwasanya sholat itu cukup hanya dengan ingat. Inna salat yaqimis salata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, ketika kita sudah ingat kepada Allah, berarti kita enggak sholat begitu? Tidak itu. Tetapi kadang ini yang dipegang oleh orang-orang yang ingin menjauhkan kaum muslimin daripada agama. Ya. Maka membentuk kepribadian yang hakiki, pribadi yang saleh, itu yang pertama dalam hikmah apa? Meneladani Ibrahim alaihi assalam. Kemudian yang kedua apa? Setelah pribadi-pribadi ini saleh, maka membentuk masyarakat yang saleh. Tidak akan mungkin masyarakat saleh kalau pribadi-pribadinya tidak saleh. Ya. Setelah itu bekerja keras tanpa putus asa, ya, dan berkorban dengan sesuatu yang kita miliki. Sampai kata Allah Azza wa Jalla, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah mendapatkan sebuah kebaikan. Disebutkan oleh para ulama tafsir, kamu tidak akan pernah mendapatkan surga albir, ini artinya surga, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau berinfak dengan apa yang engkau cintai. Bahkan kata Allah kuatkan, wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha yukhlifu. Apa yang kalian infakkan itu pasti Allah akan ganti. Lihat ini. Ya. Maka ini diantara pelajaran kita ketika melihat sosok Ibrahim alaihi assalam. Dan itu bisa ketika kita betul-betul hati kita terpaut dengan yang namanya masjid. Kalau masjid sudah tidak ada isinya, ya, hanya sekedar bangunan yang begitu luas, mewah, ya,
Dan inilah alamat asratus saah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Yang dimana bangunnya masjid itu hanya untuk berbangga, bukan untuk dimakmurkan. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innama ya'kulu ad-dhi'ab al-qasiyah. Sesungguhnya yang namanya ad-dhi'ab itu serigala akan memakan domba yang sendirian. Ya. Dia nggak berani ketika dombanya banyak. Ya. Dan insya Allah Taala kita akan membahas terkait dengan bagaimana pengaruh lurusnya shaf terkait persatuan umat. Ya. Nanti insya Allah Taala pada pembahasan yang akan datang. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, awaiqul khusyuk, ya. Penghalang daripada khusyuk dalam sholat adalah dha'fu mahabbatil ikhwati fillah, lemahnya kecintaan kepada saudara kita di jalan Allah. Lemah kita ikhwatu fillahnya lemah. Ya. Oleh karena itu seorang dikatakan persaudaraan yang fillah, maka lihat ketika kondisi saudara dalam kondisi apa? Susah, lihatlah dia. Apakah tetap bersama dia ataukah menjauhi dia. Kemudian yang berikutnya adalah dzulmul ibad wa adami i'ta'i huquqihim, kezaliman seorang hamba dan tidak memberikan hak-hak mereka. Ini juga menyebabkan khusyuk kita hilang. Karena ketika seorang zalim kepada seorang hamba, ya, tentunya ini akan menyebabkan sebuah jauhnya kita dari Allahu Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya yang ke-8, al-iltifat wa raf'ul basari ila sama, menoleh ke kanan ke kiri dan mengangkat pandangan ke langit. Orang lagi sholat tapi lihatnya ke langit, ya. Atau lihatnya ke kanan dan ke kiri, ya. Sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis dari sahabat Qatadah, bahwasannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama fi salatihim. Apa yang menyebabkan gerangan suatu kaum atau para kaum mereka itu mengangkat pandangan mereka di dalam salat mereka ke langit? Kenapa mereka salat kok ke langit? Ya. Bukankah salat itu tadi kita sampaikan pernyataan daripada Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, faghaddu bidzalika absarahum. Dia menundukkan pandangannya ketika dia sholat. Sekarang Ustadz, kalau misalnya sejadahnya kita ini, ya, itu ternyata istilahnya menyebabkan kita nggak khusyuk, gitu, warna-warni. Nah ini gimana? Bolehkah kita menjamkan mata ketika kita menundukkan pandangan kita ke tempat sujud? Boleh, ketika itu akan menyebabkan terganggunya kekhusyuan kita dalam sholat. Tetapi dalam kondisi normal seorang menjamkan mata ketika sholat, para ulama menjelaskan bahwasannya hukumnya makruh. Di antara makruhati sholat iqmadul ain, dia menjamkan mata. Ketika sholat menjamkan mata, kecuali kalau yang dia pakai sejadahnya itu menyebabkan dia tidak khusyuk dalam sholat, mengganggu konsentrasinya dia.
Atau sekarang ini ada di sebuah tempat ya, masjid itu, saya pernah sholat, ketika mau ruku itu saya bisa ngelihat muka saya sendiri kayak berkaca. Ya, oh ternyata bagus juga ya, oh, kurang rapi. Ya. Ada itu tempat masjid itu luar biasa. Bahkan bukan hanya sekedar itu, ketika dia sholat berdiri saja di depannya dia ini, subhanallah, apa namanya, granitonya itu bisa memancarkan wajah kita. Wih, coba di hadapan kita nih, ya kita ngelihat muka diri kita sendiri. Ketika melihat ke bawah juga kita ngelihat muka sendiri. Lah gimana sikap kita? Kalau memang dia bisa khusyuk dengan menjamkan mata, maka dilakukan. Tetapi kalau tidak ada kondisi-kondisi yang seperti ini, maka ini masuk kepada makruhat fis shalah, sesuatu yang dibenci dalam sholat. Nah ini. Maka ketika Nabi SAW mengatakan apa yang menyebabkan para kaum itu mengangkat pandangan mereka ke langit di dalam salat mereka, fashtadda qauluhu fi dzalik, Nabi SAW menguatkan di dalam perkataan itu. Ya. Hatta qol, sampai Nabi SAW mengatakan la yantahunna an dzalik, mereka harus berhenti daripada ini, jangan lihat ke atas lagi, sudah berhenti. Au la tukhtafanna absaruhum, atau bisa jadi pandangan mereka akan disambar oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini. Jadi salat ya ada waktunya. Apa itu? Kita untuk fokus ya menghadap tempat sujud. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, la tarfa'u absarakum ila sama fataltami', ayatni fi shalah. Janganlah kalian mengangkat pandangan-pandangan kalian ke langit ya, sehingga menyebabkan kalian itu seakan-akan apa? Melakukan sebuah tindakan mencuri dalam sholat. Ya. Ya. Jadi seorang yang paling buruk adalah disebutkan asraqun nasil ladzi yasriku sholatahu. Seburuk-buruknya orang dalam sholat itu adalah orang yang seburuk-buruknya orang mencuri adalah orang yang nyuri dalam sholat. Ya, bisa dia menengok sana menengok sini, atau dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Wa abkhalun nasi man bakhila bisalam. Sepelit-pelitnya manusia yang pelit untuk mengucapkan salam. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan pula, wa innallaha amarakum bis salah, Allah Azza wa Jalla amarakum bis salah, Allah merintahkan kalian salat. Fa idza salaitum fala taltafitu, ketika kalian salat jangan noleh kanan dan kiri. Ya, tetapi kalau jalan ya bisa noleh kanan dan kiri, jangan nunduk saja ada orang sebelahnya diemin aja. Ya. Mentang-mentang diperintahkan qudul basor, jalan qudul basor aja. Ya. Sebelahnya enggak mau disalami. Kenapa? Qudul basor, fokus. Ya. Kemudian yang kesembilan, ya, yang menyebabkan penghalang daripada khusyuk adalah as-salatu ala syai'in muzayyanin, salat pada sesuatu yang indah di hadapannya. Au muzakhrafin, atau ada ukiran-ukiran yang indah.
Ya. Au fi tasawir, atau ada gambar-gambar. Ya, oleh karena itu orang yang mau sholat betul-betul harus apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang layak untuk sholat. Orang sholat pakai, mohon maaf, pakainya apa? Bajunya baju partai. Apalagi nanti di tahun 2024 itu. Ya. Apalagi di satu masjid ini partainya 24 partai, berapa partai ada semuanya. Bingung gitu kan. Ya ini pakai kaos partai ini pakai kaos partai ini, bingung dia. Pakainya di luar, gak usah di dalam masjid. Kenapa? Karena akan mempengaruhi kekhusyuan orang sholat. Sampai kata orang, ya siapa salah? Apa dia lihat? Kenapa dia lihat baju saya, kan begitu? Ya. Yang salah siapa? Orang yang pakai baju apa kitanya? Dua-duanya. Ya. Tetapi yang menyebabkan kita lihat siapa? Ya dia. Kan itu. Ya. Disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul memberikan arahan-arahan terkait dengan masalah kekhusyuan sholat. Sesuatu yang menyebabkan pandangan kita terganggu dalam sholat, sesuatu yang menyebabkan khusyuan kita kurang dalam sholat, maka itu dihilangkan. Sampai-sampai nih sholat itu bisa ditunda ketika apa? Makanan sudah disajikan. Tetapi jangan sampai dijadikan setiap adzan itu makanan langsung disajikan. Ini masalah. Ya. Ustaz, kenapa? Nggak jadi sholat kita, kenapa? Makanan sudah disajikan. Kok setiap adzan makanan disajikan? Ya, ini sudah dibuat-buat. Ya. Ya. Jadi la salata bi hadratit ta'am wa la yudafi'u al-akhbasan. Ya. Tidak ada salat, artinya salatnya boleh diundurkan, bukan berarti nggak ada salat, nggak usah salat, tidak. Ya. La sholata, tidak ada sholat. Oh berarti nggak ada sholat. Berarti sholatnya sudah digugurkan dengan apa? Bihadrati at-ta'am, dengan makanan yang sudah disiap disajikan. Nggak ada sholat Ustaz. Apa dalilnya? Ya ini tadi. Ini pemahaman yang keliru. Ya. Dan juga orang ketika menahan apa? Ya, perut yang ingin buang air kecil atau buang air besar. Ya, dan itu betul-betul kondisinya darurat. Ya. Ikhwati ahibai rahimani wa rahimakumullah. Disinilah para ulama menjelaskan bagaimana kita ini ketika beribadah betul-betul mempersiapkan diri dengan sesiap-siapnya. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi kita, mengganggu kita di dalam ibadah kita. Kalau itu mengganggu, singkirkan. Kalau itu mengganggu, singkirkan. Ya. Sehingga kita beribadah betul-betul mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Ya, yaitu khusyuk dalam ibadah sholat kita. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam ini, dan insyaallah taala kita akan lanjut pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.